Oke, Oke. baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Tadi kita sudah bicara tentang realita ya. Dan sebelum kita lanjutkan dengan tahapan berikutnya tentang peluang dan hambatan, ya kita coba refresh kembali ya. Baik, saya sudah share ya sebuah lagu, mengambil lagu daerah Jawa Tengah ya, yaitu Gundul-Gundul Pacul ya, tentang bagaimana kita mencoba menyanyikan di tahapan coaching ini ya. Ya, oke ya, bisa dibuka mic-nya. Saya contohkan terlebih dahulu ya. Oke, mohon diperhatikan. Tahapan dalam coaching cing ada 5. Tahapan dalam coaching cing ada 5. Pengkondisian, target juga realita. Peluang dan hambatan tutup dengan komitmen. Oke, bisa ya? Oke, kita coba ya sama-sama dulu ya, biar menyegarkan suasana di siang hari ini ya, dengan bernyanyi Gundul Pacul tapi kita rubah dengan tahapan dalam coaching ya. Oke, siap? Open mic semuanya. Satu, Siap. 2, 3. Tahapan dalam Tahapan dalam coaching coaching ada ada 5. 5. Tahapan Tahapan dalam 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 coaching coaching ada ada 5. 5. Pengkondisian, kondisi yang target Targetnya juga tertuju realita. realita Peluang dan dan peluang hambatan dan hambatan tutup hambatan. tutup dengan komit. komitmen. Oke, Oke. Masya Allah. Ya, bisa ya. Luar biasa ya, dalam waktu yang sangat singkat teman-teman sudah bisa menghafal sekaligus bernyanyi, menghibur, dan menyegarkan suasana dengan mencoba untuk merefresh ya tahapan-tahapan dalam coaching yang tadi ada 5 ya. Apa yang pertama? Kondisian. Pengkondisian. Kemudian yang kedua, Kondisian, target. target, Ya, realita, realita, peluang dan hambatan, peluang dan hambatan, dan komitmen. komitmen. Nah, oke. Kita sekarang sampai di mana? Sampai di peluang dan hambatan. Masya Hambatan. Allah. Oke. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Ya, mohon izin share screen Lukman dibantu. Dalam tahapan dan peluang dan hambatan ini, kita dapat menemukan tantangan dan kendala yang dapat menghalangi coach untuk mencapai tujuannya. Ya, jadi satu hal yang harus kita ingat adalah bagaimana kita membantu coach kita menemukan tantangan dan kendala apa yang akan dihadapi oleh coach kita dalam mencapai tujuannya. Itu yang pertama. Jadi menemukan, ya kata kunci pertama adalah menemukan tantangan dan hambatan. Nah, kemudian atau menghalangi koci untuk berpindah dari kondisi saat ini menuju kondisi yang lebih baik. Nah, jadi yang kedua adalah atau bagaimana kita membantu koci kita untuk berpindah ya, untuk move ya dari satu kondisi ke kondisi yang berikutnya. Nah, ini menjadi sangat krusial, menjadi sangat penting dan harus betul-betul menjadi sebuah mindset kita bagaimana kita sebagai seorang coach mampu membantu coach kita ya untuk tadi menemukan tantangan ya menemukan atau kemudian dia juga apa dia eh, bisa berpindah ya dari kondisi saat ini menuju kondisi yang dia harapkan ya itu teman-teman ya. Nah namun sebelumnya eh, yang perlu diperhatikan juga adalah jangan tinggalkan bagian ini. Ini penting sekali teman-teman sekalian ya. Jangan pernah tinggalkan bagian ini. Ini penting sekali ya. Jangan sampai terlewat ya. Kemudian juga kalau sampai kita tertinggal dalam bagian ini maka kita tidak akan mengeksplor ya, tidak akan mampu melakukan pendalaman terhadap koci dan koci juga tidak akan bisa menemukan tadi ya tidak bisa menemukan antisipasi atau hal-hal apa yang bisa dilakukan di dalam tahapan ini. Ya, kemudian juga kita sebagai seorang coach harus menerima semua usulan. Ya, kadang-kadang kok usulannya begini gitu ya. Sebagai seorang coach mungkin kadang-kadang kita merasa lebih ngerti ya, lebih lebih paham karena memang mungkin faktor-faktor yang lain. Nah, kita harus menghindari ini ya.
jangan pernah tinggalin, ya jangan pernah menolak sebuah usulan, tapi kita harus menerima semua usulan yang diberikan oleh coach kita. Ya, kemudian menawarkan, ya bukan memberi nasihat. Ya, kalau misalnya coach kita kemudian tidak bisa menemukan cara, kita sudah coba bantu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kita sudah lakukan banyak cara, tapi coach kita masih belum bisa menemukan eh, jawaban, maka kemudian kita boleh, ya sekali lagi boleh menawarkan, tapi bukan memberi nasihat. Oh, enggak begitu, tapi harusnya begini, nah kayak gitu ya. Nah ini boleh menawarkan. Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau itu? Bagaimana kalau ini? Jadi sifatnya tetap bersumber kepada coach untuk menentukan pilihannya. Itu teman-teman ya. Jadi poin penting yang tidak boleh kita abaikan adalah jangan pernah tinggalkan bagian ini. Kita harus betul-betul fokus di sini, kemudian menerima semua usulan coach. Kemudian yang ketiga apa? Menawarkan, bukan memberi nasihat. Itu teman-teman ya. Dan kemudian poin yang ketiga ya adalah tadi kalau yang pertama adalah menemukan beberapa peluang, ya kemudian ada hal yang harus diperhatikan. Maka yang ketiga adalah apa? Kita dapat menemukan tantangan yang dapat menghalangi tadi, menghalangi koci, ya apa saja, kemudian atau menghalangi koci berpindah dari satu titik ke titik yang berikutnya. Dan yang keempat adalah, mohon maaf, yang kelima maksud saya, yang harus diperhatikan dalam membahas hambatan adalah mengekspor tantangan yang ada secara umum. Jadi tantangan itu harus kita eksplor, kita tanyakan, kita gali lebih dalam ya. Kita benar-benar fokus di tantangan tadi, kemudian juga mengekspor tantangan yang spesifik. Kalau sudah secara umum sudah, baru kemudian kita akan secara khususnya apa yang harus kita perhatikan ya. Jadi kalau tadi kita coba ke tantangan secara umum, kemudian kita stray ke yang paling utama apa yang menjadi tantangannya. Jadi kita juga harus membantu coach kita untuk membreakdown, untuk mengambil skala prioritas. Apa sih yang tantangan spesifik yang menjadi hambatan buat dia? Ya, kemudian yang terakhir adalah berani menghadapi tantangan. Nah, jadi ketika tantangan itu sudah kita buat spesifik dan sudah difahami oleh coach dan ditemukan oleh coach, maka kita harus juga mampu mengarahkan atau mampu membimbing coach untuk kemudian dia berani mengambil tantangan itu. Jangan kemudian dia malah takut ya, saya mau ganti aja, jangan sampai ya tadi ya seperti itu ya. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah, inilah hal yang harus kita perhatikan di dalam tahapan coaching yang ke berapa tadi? Keempat, yaitu peluang dan hambatan. Oke, kita akan melakukan apa namanya praktek coaching ya, tapi kita akan coba ulang kembali ya tahapan-tahapan coaching melalui lagu tadi ya. Masih ingat ya? Nah, kita akan bersiap sambil menunggu teman kita untuk mempersiapkan diri. Siapa yang mau jadi coachnya? Tetap Coach Masud ya. Baik. Oke, yang mau jadi Oke, coachnya Coach. siapa? Coach Sugeng. Oh, baik, saya sendiri. Oke, baik. Masya Allah. Baik, sebelum kita praktek, kita ingat lagi ya lagu kita biar lebih segar dan lebih bersemangat. Ya, 1, 2, 3. Tahapan dalam coaching Ada ada 5. tahapan dalam Tahapan coaching ada 5 5 kondisi kondisi yang yang terkejut terkejut realita, uang peluang dan hambatan tutup dengan ditutup komitmen. dengan komitmen. Oke. Baik, terima kasih teman-teman sekalian yang dirahmati Allah ya. Kita akan memulai ya dengan sesi coaching kita dengan Coach Masud ya. Kita masuk ke peluang dan hambatan. Baik, siap Coach Masud? Oke, Mas Siap, Masud Coach. ya. Baik. Baik, tadi kita kondisinya adalah kalau di masuk SMK itu kerja ya lebih ke spesifik ke skill kita. Kemudian kalau SMA berarti harus kuliah. Tapi kemudian nanti kuliah memilih jurusan yang spesifik juga. Kemudian kalau melanjutkan ke aliyah, maka nanti kalau kuliah lebih fokus akan lebih terarah ke UIN, ke sekolah-sekolah tinggi yang berbasis Islam ya seperti itu. Nah, kira-kira
dari pilihan-pilihan tadi, mana yang akan dipilih oleh Mas Masud untuk setelah melihat realita tadi? Mana dari ketiga hal tadi yang akan Eh, dipilih? saya belum ini ya coach ya. Eh yang mananya gitu. Tapi kalau saya lihat sekarang dengan kondisi saya sih, saya tuh lebih suka ini sih ya. Pengennya sih langsung nanti kalau sudah selesai itu langsung kerja ya. Karena kan Oh, jadi lebih ini ya. lebih cenderung ke kerja. Jadi kalau dibikin skala tadi di antara 3 pilihan tadi yang paling tinggi pengen langsung kerja ya? Iya coach, karena Oh, Masya ya Allah. saya Oke. kayaknya memang harus bantu orang Baik. tua ya coach. Oh, Masya Allah, anak soleh ya. Luar biasa ini. Anak pertama, Coach ya? Mas Iya Masud coach, anak adik pertama. saya Masya banyak Allah. coach. Oh, Masya Allah. Dan keren. Anak pertama itu selalu keren ya. Karena dia terdepan ya. Sebagai pengganti orang tua. Masya Allah. Ini suatu hal yang sangat mulia. Sangat baik. Ketika kita menjadi anak pertama. Ini menjadi ladang pahala kita paling luas ya. Karena kita punya orang tua yang masih utuh juga. Kemudian juga punya adik-adik yang harus kita bantu juga. Ini suatu yang keren. Masya Allah. Barakallah. Baik. Kita coba close untuk kemudian menentukan di SMK ya. Oke, setuju ya gitu ya? Oke, baik. Karena Mas Masud sudah milih SMK, kira-kira apa sih tantangan ya, kemudian hambatannya dan juga ini kalau tadi peluangnya bisa langsung kerja gitu ya. Nah, sekarang hambatannya apa kalau masuk SMK menurut Mas Masud? Iya, kalau sekarang kan di SMP sendiri kan belum ada secara spesifik penjurusan ya coach ya. Ya. Tapi Hmm, hmm, saya tuh ini sih rencananya kan pengen masuk SMK tapi jurusannya eh saya sih suka komputer ya coach ya. Saya oh, suka suka komputer gitu. komputer, Masya Allah. Nah, tapi jadi saya suka sih ya, maksudnya suka apa namanya main komputer gitu sih saya Hmm, suka hmm, ya. hmm, Belajar-belajar hmm. program gitu sih suka saya. Jadi Oh, itu keren ya. kayaknya sih saya bisa lah masuk di jurusan Hmm. komputer gitu. Masya Allah, Tapi oke. kendalanya sih kalau kalau Hmm. jurusan komputer itu kan kita harus ini ya, harus punya perangkatnya ya, coach ya. Oh, Harus punya punya perangkatnya. perangkatnya ya, maksudnya kalau untuk supaya kita bisa bisa Lebih praktek kan dalam harus gitu ya, punya betul betul. laptop gitu ya. Iya iya. Nah ini yang kayaknya saya lagi mikir belinya Mmm. gimana ya, gitu. Oke, baik. Yang jelas Mas Masud sudah sering bikin-bikin program sederhana, belajar komputer dan lain sebagainya, suka banget dengan hal itu. Tapi kemudian ketika nanti kepikir mau masuk SMK berarti harus punya laptop, berarti biaya lagi gitu ya? Oke, eee nah, kalau misalnya Mas Masud sudah mantap untuk masuk SMK dan harus beli laptop, kira-kira ada, apa peluang untuk kemudian kita bisa dapat laptop, eee, punya gambaran nggak Mas Masud, misalnya harus gimana gitu? Atau punya tabungan gitu atau apa? Eh mungkin ya saya eh kemarin tuh dapat cerita dari teman saya dia ikut lomba apa gitu, coach. Ikut Mhm lomba mhm. gitu, tapi dia bisa hadiahnya itu laptop Oh, Masya gitu. Allah, ya. Tapi Oke. kayaknya apa saya masih agak ragu sih sebetulnya apa saya bisa kan itu harus menang ya coach ya. Kalau nggak Mhm. menang kan nggak dapet ya itu. Atau Iya. saya ini kali ya apa mengajukan pembiayaan itu tapi bayarnya Oh, gimana ya? iya. Ujian Makanya PBN bingung ke coach gimana ya oke, caranya ya. tadi, Tantangan ini alternatifnya kayaknya ada gimana? ya jadi eh, ya beberapa tantangannya kalau kalau pembiayaan misalkan gitu kan Mmm, bisa ya. Tapi mhm nanti saya bayarnya gimana mhm. ya? Kan gitu kan. Oke, Atau baik. saya Ada nyari lagi nggak? Mmm. nyari apa ya? Nyari sumbangan apa ya? Baik, ada 3 tadi udah ya, ada, ikut lomba, kemudian mengajukan pinjaman, kemudian,
nyari sumbangan. Ada lagi nggak alternatif lain yang mungkin bisa dilakukan kalau nanti diterima di Apa SMK? ya? Ya paling nanti gini, paling ya saya belum beli laptop dulu, paling nanti menggunakan apa namanya PC yang ada di sekolah aja paling ya. Keren ini nih. Ya, jadi tidak harus punya dulu ya. Oke, karena di SMK yang berbasis komputer udah pasti komputernya ada gitu ya, Mas Masud ya. Ya, Iya kayaknya oke. gitu sih Coach. Nah, itu lebih aman ya. Jadi sekarang masih ragu untuk masuk SMK? Eh Kayaknya sih udah siap sih Oke, Coach. baik. Saya nyari SMK yang Alhamdulillah. bagus, Baik, saya berusaha dari sekarang untuk baik. ini ya, untuk bisa dapat SMK yang bagus lah. Oke, baik, terima kasih Mas Masud untuk sesinya. Baik, terima kasih teman-teman Keep Plus untuk semuanya. Ya, Masya Allah, keren sekali. Dan itulah tadi tahapan dalam coaching tentang sesi peluang dan hambatan. Ya, dan semoga kita bisa menyimak paparan saya tadi dengan sebaik-baiknya dan bisa menerapkan di dalam keseharian kita melewati sesi tahapan dan dalam coaching ini, terutama di peluang dan hambatan ini betul-betul kita bisa maksimal dan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh coach untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat, pilihan-pilihan yang tepat dan memahaminya dengan baik sehingga bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya, ke tahapan komitmen. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.